biodata yang telah kita isi. Nah, setelah diklik save, Oke, nah selanjutnya nih udah selesai, kita udah dapat visa, kita udah dapat COI, berarti kita udah siap buat terbang ke Thailand. Nah, apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk terbang ke Thailand? Nah, untuk terbang ke Thailand sekarang lumayan banyak banget dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Jadi semua dokumen ini pastikan tidak diletakkan di dalam koper ya, pastikan di dalam ransel atau teman-teman bawa tas selempang sendiri, pastikan di dalam itu karena akan bolak-balik diminta beberapa kali sampai teman-teman di ASK nanti masih diminta kayak gitu. Nah, untuk dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan itu yang pertama COI, itu di print dan pastikan di copy juga gitu, takutnya jaga-jaga aja. Terus ada health insurance atau asuransi kesehatan yang sudah teman-teman miliki. Terus ada COVID free medical certificate, ini hasil swab PCR, bukan swab antigen ya, jadi harus swab PCR. Ini isunya 72 jam sebelum flight. Jadi kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari embassy, maksudnya 22 jam ini 22 jam dari hasil dikeluarkan. Kalau teman-teman berangkat tanggal 10 jam 9 misalnya, berarti paling enggak teman-teman itu hasilnya harus keluar pada tanggal 7 di jam 9 ya Yulia, gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita kemarin bikinnya seperti itu. Nah, tapi untuk jaga-jaga pastikan aja isunya itu pastikan aja pengambilan sampelnya yang 3 hari gitu. Beberapa teman-teman yang sudah berangkat ke Thailand itu menggunakan sistem 3 hari pengambilan sampel. Jadi 3 hari sebelum berangkat mereka ngambil sampel untuk tes swab gitu, bukan hasilnya yang mereka hitung gitu. Cuman kita kemarin sempat telat ya karena delay. Nah, jadi untuk pengambilan sampel itu sebenarnya kita udah lewat dari batas 72 jam, tapi hasilnya masih 48 jaman ya. Jadi masih bisa digunakan gitu. Oh iya, pastikan nanti kalau misalkan kalian pakai Garuda, jadi pastikan kita untuk tes PCR-nya itu di rumah sakit yang bekerja sama dengan Garuda. Jadi nanti untuk listnya akan kita taruh, akan kita kasih linknya nanti ya. Jadi pasti karena kalau sejauh yang kita tahu tidak semua rumah sakit yang bisa kita tes PCR tersebut. Jadi oh ya satu lagi, jadi sambil kita tes PCR, jadi ada satu lagi nih surat kesehatan yang diminta, yaitu fit to play. Jadi fit to play itu adalah surat yang menyatakan bahwa kita bisa berangkat ke Thailand. Jadi kondisi kita tuh sehat secara mental maupun secara fisik. Nah, jadi untuk surat tersebut kita bisa minta langsung ke dokternya. Kalau misalnya bisa minta bikin surat kesehatan gitu. Atau bisa juga kita kasih form fit to play ke dokternya. Jadi nanti dokternya tinggal isi aja gitu. Nah, ini contoh surat fit to play yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Pertamina. Nah, untuk formatnya mungkin setiap rumah sakit akan menggunakan format yang berbeda-beda. Itu tidak masalah asalkan di surat tersebut ada menyatakan bahwa kita fit untuk travel ke Thailand dengan tanda tangan dokter dan cap basah dari rumah sakit. Untuk tesnya sendiri, kalau kita memilih rumah sakit Pertamina Jaya yang ada di Jakarta, itu untuk biaya tesnya 900.000 untuk swab, 150.000 untuk fit to fly. Biasanya fit to fly baru akan dikeluarkan dokter setelah hasil swab dikeluarkan. Terus nanti juga yang harus teman-teman bawa yang pastinya paspor. Terus nanti juga ada dari email yang dikirim oleh embassy. Ketika teman-teman dikirimin email masalah COI, untuk soft copy dari COI, di situ juga ada namanya TM8. TM8 itu nanti berisi informasi juga tentang nama, ya gitu ya Yulia, tentang alamat di sini nanti sampai di Thailand gitu-gitu. Nah itu teman-teman isi gitu sebelum keberangkatan. Tapi kemarin Yuli di pesawat juga dikasih lagi ya? Dapat lagi sih di pesawat sebenarnya. Tapi Ayu kamu nggak dapat ya? Jadi bagusnya kita persiapkan aja dari rumah, jadi print terus, jadi nanti tinggal diisi aja di pesawat boleh atau sebelum keberangkatan juga boleh diisi, karena TM8 tersebut itu diminta sama imigrasi gitu deh. Nanti di pesawat juga dikasih
TM6 namanya. Nah, TM6 ini berarti teman-teman nanti waktu naik pesawat pastikan di tasnya ada pulpen atau pena, karena nanti teman-teman akan diminta juga ngisi TM6 yang digunakan untuk pelaporan TM30 ketika sudah tiba di selesai karantina ya kalau Iya. kita ngurus TM30-nya gitu. Tapi untuk persyaratan tadi jangan takut kelewatan. Nanti ketika ngambil visa kita juga dikasih ya sama Iya. pihak embassy selebaran kertas untuk apa aja nih Yang harus dokumen-dokumen yang harus dibawa. Nanti embassy juga ngasih ke kita. Yang penting teman-teman persiapkan aja semua dokumen yang dibutuhin, fotokopiannya diperbanyak. Paling enggak teman-teman punya 2 fotokopi dalam tiap dokumen Iya. gitu buat jaga-jaga aja. Oh iya teman-teman, untuk tanda booking ASQ jangan lupa di print juga ya, soalnya di counter check-in mereka nanti juga akan minta. Tuh. Dan teman-teman siap untuk terbang ke Thailand. Oh ya, untuk check-in jangan mepet-mepet banget waktunya, karena kemarin kita sempat antri ya, Iya, karena kan panjang banget sih penerbangannya antrinya. 2 minggu sekali gitu ya Yulia. Jadi mereka itu benar-benar sekali berangkat kan lumayan banyak, karena kita kemarin pakai pesawat yang besar yang jadi panjang banget antrinya karena pemeriksaan dokumennya juga detail dari Garuda dan lama. Nanti sampai di Thailand pun teman-teman juga punya pemeriksaan dokumen yang banyak gitu. Pas udah nyampe nih teman-teman akan langsung dibawa atau digiring kali ya Yulia, Diarahkan lah ya. diarahkan sama pegawai petugasnya bandara untuk ditanya mengenai pertama mereka akan cek semua dokumen yang kita bawa. Pastikan kalau misalkan suhu badan kita itu tidak melebihi dari 30,7 derajat Celcius. 37, Oh ya 37 sorry 37,6 ya. Jadi ya 37,5 batas maksimum. Jadi nggak boleh lebih dari 37,6. Jadi nanti mereka akan cek suhu. Pokoknya kalian jangan takut dan pastikan sebelum flight kalian harus benar-benar jaga kesehatan dan kalau boleh kami sarankan sih, maksudnya nggak usah kemana-mana dulu kan setelah tes, karena kan untuk meminimalisir penularan dari virus corona. Jadi nanti setelah kita sampai di Bandara Bangkok, kita akan ditanya apakah ada salah satu dari gejala COVID-19. Nah kalau misalnya emang ada, kalian tinggal bilang aja daripada nanti fatal kan. Kalau misalnya emang nggak ada, ya nggak usah dibilang emang nggak ada kan. Jadi setelah kita ditanya hal tersebut, jadi kita nanti akan diarahkan ke tempat di mana kita akan dikasih PIN. Nah di PIN tersebut kita akan tahu misalkan ASQ nomor berapa. Jadi dengan PIN tersebut mereka akan tahu nih kita ASQ-nya di mana, karena sebenarnya dari pihak ASQ itu bekerja sama, emang kayak connect langsung gitu loh sama pihak embasinya, sama pihak bandaranya. Pokoknya mereka tuh emang saling connect satu sama lain. Jadi setelah kita dapat PIN, kita akan diarahkan untuk menunggu penjemputan dari ASQ. Jadi kita tinggal tunggu aja sih gitu. Jadi meskipun teman-teman datangnya sendiri, kayak saya kemarin kan bisa nih ASQ-nya sama Yuli, gak usah takut karena pasti nanti bakal langsung dijemput sama pihak hotel, akan langsung ada mobilnya sendiri, teman-teman akan dianterin sampai ke depan kamar hotelnya. Pokoknya dijemput sama ASQ kita tuh berasa Sultan. jadi sultan. Pokoknya semangat, jangan lupa minum air putih yang banyak. Karena itu paling penting untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi sekarang kayak gitu. Minum vitamin juga sih kalau misalkan untuk apa ya, pokoknya jangan lupa jaga kesehatan aja lah pokoknya gitu. Semoga bisa sampai Thailand dengan selamat dan dimudahkan segala urusannya gitu. Yang penting niatnya baik, niatnya bagus gitu. Oke. Kayaknya segitu dulu ya Yul ya. Segitu dulu ya. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan kalian memang ada masih kurang jelas dari penjelasan kami, bisa komen. Oke, semangat. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari kami. See you.